Ya, Shalom, Changers. Wah, ini hari ini cukup banyak yang tidak bisa hadir karena sejak kemarin ada beberapa dari rekan kita, bahkan sekitar 80-an ya kalau nggak salah. Itu hari ini sedang retreat encounter gitu ya di Jati Jejer. Jadi mungkin kalau yang ibadah pertama tadi cukup lengang gitu ya. Tapi kalau yang sekarang puji Tuhan ini cukup rame. Nah, hari ini saya akan berbagi tentang gratitude. Membangun sikap penuh ucapan syukur yang akan menempatkan Yesus di tempat tertinggi. Jadi visi kita sepanjang tahun ini kita bicara tentang lift Jesus high. Dan ya beberapa saat ini saya juga belajar tentang bagaimana sih caranya secara praktek gitu ya. Secara nyata saya bisa meninggikan Yesus. Nah, hari ini saya akan berbagi tentang gratitude. Gratitude adalah, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai rasa syukur. Ya, mungkin nanti saya akan lebih enaknya ngomong dalam bahasa Inggrisnya saja ya, gratitude. Karena terus terang gratitude itu bahasa Indonesianya cuman sederhana sekali, rasa syukur gitu. Mengacu kepada kemampuan untuk menunjukkan rasa terima kasih atas hal yang Anda miliki dan hal kecil. Hal-hal kecil yang Anda bisa syukuri. Jadi hari ini nanti saya akan berbagi kepada saudara apa yang kita bisa kerjakan di hal-hal kecil mana saja yang kita bisa mempunyai gratitude gitu ya. Ucapan syukur, rasa syukur yang meluap-luap. Secara umum gratitude diekspresikan dengan ucapan syukur. Itu sangat umum sekali. Tapi hari ini saya tidak bicara secara khusus tentang ucapan syukurnya. Karena ternyata ketika saya renungkan lebih dalam, ekspresi dari gratitude tidak hanya ucapan syukur. Itu yang terlihat secara normal begitu ya. Bersyukur gitu ya tentang apapun begitu. Tapi hari ini saya akan lebih dalam lagi masuk kepada bagian tentang apa sih yang kita bisa kerjakan. Mari kita mau baca dulu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah, gitu ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Coba perhatikan kata yang saya bold di situ. Itulah yang dikehendaki Allah. Lagu terakhir tadi yang kita nyanyikan, kerjakanlah Tuhan di dalam kami kehendak-Mu. Dan saya temukan dari banyak sekali ayat yang menyebutkan secara eksplisit gitu ya. Tentang kehendak Tuhan yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, yang mau kita untuk lakukan. Adalah ini salah satunya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena memang ini yang dikehendaki Tuhan. Coba senggol kanan kiri bilang, no. No ya. Jadi kehendak Tuhan itu banyak. Dan secara spesifik pasti setiap orang akan mempunyai sendiri istilahnya ya, pewahyuan tentang kehendak Tuhan di dalam diri kita. Masing-masing pasti punya secara spesifik. Tetapi ini yang secara general, coba perhatikan, dikehendaki Allah. Yaitu apa? Mengucap syukur. Simple ya, mengucap syukur. Kayaknya simple, kayaknya. Tetapi kenapa kok ini menjadi hal yang sulit? Karena kita hanya dalam pikiran kita hanya terkonsep untuk kita mengucap syukur. Tanpa kita memahami kenapa kita perlu mengucap syukur. Mungkin karena kita dapat berkat. Ya, kalau dapat berkat. Kalau nggak dapat berkat, apakah saya tetap mengucap syukur? Nah, hari ini saya akan berbagi tentang hal itu yang lebih dalam. Di dalam terjemahan yang lain, Amplified Bible, saya sedikit suka dalam terjemahan ini. Karena di situ ada banyak sekali penjelasan yang lebih gitu ya. Dikatakan in every situation, no matter what the circumstances, be thankful and continually give thanks to God. Bagian selanjutnya sama, karena itu yang memang dikehendaki Tuhan. Tapi coba Anda perhatikan kata-kata yang saya bold, in every situation. Dalam segala keadaan. In every circumstances. Dalam segala macam. Apa yang perlu dilakukan di situ dijelaskan ada dua. Be thankful dan continually give thanks. Be thankful adalah gratitude.
Be thankful adalah rasa ucapan syukur. Rasa yang merasa bahwa begini, wow, ini ada sesuatu yang Tuhan kerjakan ini. Dan kemudian ekspresinya adalah continually give thanks. Jadi hari ini saya akan bagikan ada 3 hal, gitu ya. 3 poin, ya. Jadi biasanya kalau pembicara kan 3 aja cukup. Kalau 4 kebanyakan, 2 kurang. 3 sesuai dengan Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Nah, tidak ada hubungannya. Gitu ya. Nah, jadi ini yang pertama, coba kita lihat yang pertama itu adalah the reason in every situation. Kenapa? Alasannya supaya kita bisa gratitude. Kenapa sih? Apa sih yang menyebabkan kita perlu gratitude? Kita perlu mempunyai sebuah rasa syukur yang berlebih-lebihan gitu ya. Dan yang kedua, saya nanti di bagian kedua saya akan bicara tentang apa yang kita bisa kerjakan. Secara terus-menerus dan kita bisa latih secara intentional untuk kita membangun gratitude. Dan bagian ketiga, ekspresinya seperti apa? Apa begini? Gitu? Bukan ekspresi wajah. Tetapi ekspresi yang bisa orang langsung kelihatan bahwa, oh, you are man of gratitude. Engkau adalah orang yang penuh dengan rasa syukur. Terlihat. Oke? Anda masih bisa mengikuti dengan saya? Amin ya. Ya, ini baru sekian menit. Jadi yang pertama saya mau bagikan tentang the reason in every situation. Roma 11 ayat 36 ya. Ayo kita mau baca bersama-sama. 2, 3. Sebab segala kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini adalah ayat yang bagi saya ini ayat hafalan. Karena segala sesuatu adalah dari Dia, gitu ya, oleh Dia dan kepada Dia. Kalau kita renungkan sebentar aja, segala sesuatu termasuk apa, Bapak Ibu Saudara? Segala sesuatu termasuk segala sesuatu. Betul? Segala sesuatu yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu. Ketika Anda bangun tidur, apakah itu termasuk segala sesuatu? Ya. Ketika Anda tadi berjalan, nggak ada yang jalan ya mungkin datang ke tempat ini, naik motor gitu nyampe ke tempat ini, apakah itu termasuk segala sesuatu? Saya yakin iya. Karena dikatakan dengan sangat jelas segala sesuatu, nggak ada yang enggak gitu ya. Adalah dari Dia, dari Yesus, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Di bagian pertama ini saya ingin kita semua untuk mulai melihat bahwa segala sesuatu itu dari Dia. Segala sesuatu termasuk apa? Segala sesuatu. Coba lihat kanan kiri bilang, termasuk kamu juga gitu kan. Nah, yang di sebelah situ nggak usah ya. Yang di belakang baju orange itu nggak usah. Yang suami istri coba lihat, segala sesuatu yang dimaksud di sini adalah engkau. Woi, engkau dari Tuhan, oleh Tuhan dan kepada Tuhan engkau akan kupersembahkan. Nggak, bukan di situnya. Tetapi coba perhatikan bahwa ini kita perlu pahami ini, kita perlu nyadar bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan dan oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Dalam terjemahan yang lain dikatakan New Living Translation, for everything comes from Him. Semuanya datang dari Dia, dari Yesus. Dan exist by His power. Apapun yang ada, itu karena memang kekuasaan Tuhan ada di situ. Dan yang keren adalah bagian terakhir dikatakan gini, and intended for His glory. Dan semuanya yang dari Dia ada karena kuasanya, itu semuanya ditujukan untuk kemuliaannya. Wow. Jadi dari sini kalau kita memahami bahwa Tuhan itu semuanya berasal dari Yesus, maka kita ini enggak, dalam tanda kutip gini ya, enggak nuntut apapun. Kita bisa dengan sangat enak tahu banget gitu loh. Oh Tuhan, yes, semuanya dari Engkau Tuhan. Gak perlu menuntut gitu ya. Dan kalau kita paham bahwa sebenarnya
semuanya terjadi karena kekuasaannya Tuhan, berarti yang paling gampang adalah begini. Kita akan sangat bisa menempatkan Tuhan dalam posisi yang tertinggi dan terutama. Karena nggak ada yang di luar kekuasaannya Tuhan. Anda bisa bernafas tadi pagi, bangun tidur bisa nafas. Wow, saya yakin itu karena Tuhan berkehendak Anda punya nafas. Anda buka mata dan Anda bisa melihat matahari yang terbit. Bisa merasakan panas matahari dan semuanya itu karena Tuhan. Amin. Makanya gini, kenapa kita susah untuk menempatkan Yesus dalam posisi yang tertinggi dan yang terutama dalam hidup kita? Mungkin kita tidak pernah menyadari bahwa segala sesuatu, Pak Saudara, segala sesuatu itu ada karena kuasa Yesus. Amin. Ini sangat jelas sekali. Bahkan yang luar biasa adalah di kata-kata selanjutnya dikatakan kepada dia itu intended for his glory. Semuanya ditujukan untuk kemuliaannya dia. Anda tahu ketika saya merenungkan ini saya cuma ngomong gini, yes. Makanya rasa syukur, gratitude adalah sebuah proses di mana kita sangat mudah menjadi setuju, menjadi sepakat, dan dengan rela hati mengikuti proses dan maunya Tuhan. Amin. Setuju dengan apa yang Tuhan mau. Kita sepakat dengan apa yang Tuhan kerjakan. Dan kita dengan rela hati mengikuti maunya Tuhan, prosesnya Tuhan. Walaupun mungkin itu berat. Dan gratitude itu adalah sebuah perasaan yang melimpah-limpah. Karena kita tahu begini, karena semuanya dari Yesus. Amin. Semuanya ada karena Tuhan, kuasa Tuhan buat itu ada dalam hidup kita. Dan yang ketiga, semuanya ini untuk kemuliaannya Tuhan. Wow. Saya bisa merasakan begini, wow. Hanya dari kita memahami the reason why we have to be gratitude. Saya yakin orang akan bisa melihat ekspresi yang sangat berbeda. Gak ada lagi namanya kita galau-galau. Anak Tuhan kalau galau-galau ya gak tahu ngapain gitu ya. Apa yang direnungkan. Tapi pahami ini kepada dia. Dan kita gak nuntut apapun karena kita sepakat gitu kan. Kita rela hati mengikuti proses dan maunya Tuhan. Jadi di bagian pertama ini. Coba kita ambil waktu kita renungkan. Sedikit. Oh ya ini kemarin kami ngalamin ini. Coba mulai lihat. Oh ini pasti Tuhan kasih. Karena ini semua pasti seizin Tuhan. Dan pasti untuk kemuliaan namanya. Dan Anda dengan sangat mudah ngomong, yes Tuhan. Aku setuju. Aku bersyukur karena Kau kasih ini. Amin. Jadi the reason. Ciri khasnya kita nggak akan menuntut apapun. Kita akan bisa menempatkan Tuhan dalam posisi tertinggi dan terutama. Dan kita setuju dengan apapun yang Tuhan kerjakan. Amin. Yang kedua, the build up. Apa yang kita perlu kerjakan? Apa yang kita bisa praktekkan setiap hari gitu kan? Supaya kita bisa mempunyai gratitude lifestyle. Galatia 2 ayat 19-20, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah dan aku telah disalibkan dengan Kristus. Perhatikan ayat 20 dari kata-kata namun, itu yang seringkali kita hafalin ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Di bagian pertama ayat ini dikatakan bahwa sebenarnya kita ini telah disalibkan bersama dengan Yesus. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia menyelesaikan semuanya termasuk hutang dosa kita. Dan itu berarti sebenarnya gini, kita di exchange. Kita ada sebuah mujizat pergantian. Bagaimana kita yang seharusnya mengalami
Ya, siksaan yang ada, yang harusnya Yesus alami, itu harusnya kita alami, tapi Tuhan gantikan semuanya. Dan oleh karena itu saya sekarang, kita sekarang, Anda semua memperoleh kehidupan yang baru. Yang setuju katakan amin. Tapi hidup yang baru ini adalah begini, kehidupan yang gak hanya sekedar saya yang steering, saya yang nyetir, saya yang berkuasa. No, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Amen. Karena sudah digantikan. Jadi hidup kita ini sudah digantikan semua full. Dan Yesus itu yang akhirnya hidup dalam saya. Dan kemudian gini, hidupku adalah hidup oleh iman. Katakan bersama saya, hidup oleh iman. Senggol kanan kiri bilang, hidup karena iman Hidup karena iman. Dan ketika saya mulai merenungkan ini sebenarnya apa sih iman begitu ya. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani. Dan ini iman. Sehingga saya bisa menyimpulkan sederhana bahwa kehidupan oleh iman, live by faith, itu adalah bagaimana kita belajar dan bisa recognizing God's fingerprint in every experience. Saya pakai bahasa Inggris biar kelihatan keren gitu kan. Jadi maksudnya gini, bahwa kehidupan oleh iman adalah kita bisa melihat jejaknya Tuhan dalam setiap experience kita. Setiap yang kita alami kita bisa melihat jejaknya Tuhan. Saya ini termasuk orang yang suka film yang berbau-bau kriminal begitu ya. Bukan karena wajah saya kelihatan wajah kriminal, bukan karena itu. Tetapi saya suka CSI gitu ya, Crime Scene Investigation. Karena apa? Karena begitu ada sebuah kejadian, apa yang dilakukan oleh agent, entah itu FBI atau FBI gitu ya, CIA gitu ya. Dia melakukan yang disebut dengan dusting. Wah. Nih, yang dilakukan adalah dia mencari fingerprint. Dan Anda tahu yang dilakukan itu sangat teliti sekali. Jadi tidak boleh ada orang di situ. Waktu ada crime scene makanya dikasih garis police line gitu ya, police line warna kuning, do not cross gitu kan. Karena nggak boleh tertemper sedikit pun masuk ke situ, harus pakai kakinya dikasih alas gitu ya, pakai sarung sarung tangan karet gitu ya, supaya tidak tempered. Supaya apa? Supaya bisa kelihatan itu fingerprintnya siapa yang menjadi pelaku. Dan mereka meneliti, dan itu proses membutuhkan ketelitian. Dan setelah ketemu ada fingerprint dicap gitu ya, diproses, masukkan ke komputer supaya menemukan siapa yang jadi pelaku. Dan orang Kristen seringkali miss this process. Orang Kristen seringkali ketika mengalami apapun dalam kehidupannya tidak pernah mengambil waktu untuk kemudian try to dusting this experience, untuk melihat ada enggak jejak kakinya Tuhan di situ, fingerprintnya Tuhan ada enggak di situ. Dan kalau kita bisa temukan dan kita bisa dengan sangat mudah ngomong, oh terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Dan dengan iman akhirnya, karena tadi sudah nyari gitu ya, iman itu memberikan konfirmasi bahwa ada keterlibatan Allah dalam semua hal. Itu esensi iman sesungguhnya. Bahwa iman bukan berarti bahwa apa yang saya minta pasti terjadi. No, ini unik sekali gitu ya. Kadang tanpa kita sadari gitu, iman, oh ya berdoa. Doa dengan iman, karena apa yang kamu minta pasti Tuhan kasih. Oh iya, itu firman Tuhan juga ada mengatakan seperti itu. Tetapi iman yang sisi ini adalah bagaimana kita kemudian bisa melihat dan menemukan fingerprintnya Tuhan dalam semua kondisi yang kita alami. Baik itu baik, bahagia, menyenangkan gitu ya. Seperti pagi ini ketika Anda bangun tidur dan sudah tersedia sarapan gitu ya. Itu kan happiness banget gitu kan, simple happiness. Atau ketika bangun tidur dan ternyata tidak ada apa-apa untuk dimakan. Yakinilah bahwa
Ketika melihat, oh, ini Tuhan sedang mengajak aku untuk berpuasa hari ini. Karena kan gak ada yang dimakan. Dan kita tuh bisa dengan enak gitu loh. Makanya iman saya tuliskan di situ gini. Iman itu memberikan konfirmasi bahwa ada keterlibatan Allah dalam segala hal. 24 jam dalam waktu kita. Saya bisa meyakini bahwa tidak ada satu detik pun yang terlepas tanpa keterlibatan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, dalam 24 jam waktu kita, tidak ada satu detik pun yang itu tidak terlepas dari keterlibatan Tuhan. Semuanya pasti ada Tuhan di situ. Masalahnya adalah kita temukan enggak itu. Sehingga gini, ini ya saya kasih itu gambar fingerprint. Dan bisa enggak kita melihat fingerprint itu dalam semua sesi dalam kehidupan kita. Semua session dalam kehidupan kita, kita bisa melihat Tuhan atau enggak. Bahkan mungkin ketika bangun tidur gitu ya. Bangun tidur, gosok gigi, terus mungkin di kamar mandinya ada kaca, ada cuci muka. Dan kemudian ada, langsung terbersit sebuah pujian. Bila ku buka mataku, gitu kan, dan lihat wajahku. Wes. Loh iya kan, lagunya kan gitu. Ku terkagum. Karena Anda melihat di situ karyanya Tuhan luar biasa. Melihat, waduh, wajah yang seperti ini karya Tuhan. Guys, keren. Wah, gosok gigi dilanjutkan. Dan kemudian pujiannya dilanjutkan. Bila ku langkahkan kaki ke atas timbangan, ku terkejut. Angkanya kenapa 3 digit? Dan kemudian kita tanpa sadar, kemudian ya udah untuk damai sejahtera langsung hilang semua. Aduh, ini salah ini timbangannya. Padahal waktu saya beli, ini kan smart scale. Waktu saya beli, saya naik itu masih ada warningnya. Tolong segera naik untuk melakukan pengukuran. Saya sudah di atas. Nah kalau sekarang saya naik, warningnya beda. Tolong satu-satu. Dan itu sudah langsung hancur semua gitu ya. Buyar semua. Hanya gara-gara angka yang ada di timbangan. No, tapi coba kita sedikit tarik mundur. Setiap session dalam kehidupan kita, setiap jam, setiap detik yang kita alami, temukan ada fingerprintnya Tuhan. Bahkan hal yang paling sulit sekalipun, maka Anda akan bilang sama Tuhan gini, yes Tuhan, aku setuju. Ini proses yang memang aku harus lalui. Amin. Kasih salam kanan kiri. Dengerin ya, timbangannya dibuang ya. Nggak, bukan masalah timbangannya, no. Bukan di timbangannya, tapi ya inilah. Seringkali damai sejahtera hilang hanya karena sesuatu hal yang remeh-remeh gitu ya. Damai sejahtera hilang karena ngelihat angka di timbangan atau jarumnya bergeser terlalu ke kanan. Kalau ngelihat jarum terlalu ke kanan, ya udah beli timbangan yang nggak ada jarumnya dan nggak ada angkanya. Nah terus siapa timbangnya? Nah ini yang kedua, bagian kedua. The build up-nya. Bagaimana Anda belajar setiap hari intentionally. Anda belajar menemukan fingerprint-nya Tuhan di dalam semua kejadian. Ketika Anda nakal, ketika suami Anda nakal. Suami nakal ya biasanya ya. Coba lihat ini fingerprint-nya Tuhan. Dan kalau Anda tahu Tuhan, campur tangan di situ, balik lagi sama Tuhan. Tuhan nih suami yang kamu kasih Tuhan. Ya, gitu kan. That's the second point. Kita belajar untuk menemukan Tuhan dalam setiap session dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, expression. Ketika kita sudah belajar setiap hari bisa menemukan fingerprintnya Tuhan, bisa menemukan keterlibatan Tuhan dalam setiap hal yang kita alami.
Ekspresinya sebenarnya seperti apa? Apakah secara umum ya kita mengucap syukur? Ya, itu adalah hal yang paling umum yang pertama kali kita bisa lakukan. Tetapi lebih daripada itu tidak hanya segera kita mengucap syukur. Karena saya temukan di ayat ini Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Hai saudaraku yang kekasih. Kamu senantiasa taat. Karena itu, coba perhatikan kata yang saya bold di situ. Tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja pada waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ada satu kata yang saya yakin kita semua sangat familiar. Kerjakan keselamatanmu. Amin. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita semua sangat familiar, bahkan yang ikut Bible study kita sudah tahu bahwa keselamatan perlu dikerjakan. Apalagi kita sudah dipulihkan, kita sudah di exchange hidup kita, kehidupan kita sudah baru, kita perlu mengerjakan ini. Amin. Mengerjakan keselamatan adalah begini. Saya ambil dari note yang ada di Amplified Bible. Cultivate, bring it to full effect, actively pursuing spiritual maturity. Mengerjakan keselamatan adalah bagaimana kita secara aktif. Ya, secara aktif, bukan ngikut. Secara aktif kita membawa itu kepada sebuah efek yang penuh. Dan secara aktif mengejar spiritual maturity, kedewasaan rohani. Beberapa saat yang lalu, Ko Budi pernah nyampaikan tentang membangun spiritualitas. Ketika ada kata-kata spiritual maturity, gitu ya, kedewasaan rohani, mungkin tanpa sadar kita langsung terpola bahwa kedewasaan rohani itu adalah masalah spirit. Karena Anda adalah manusia roh. Yang ngerti ini katakan amin. Amin ya. Coba lihat kanan kiri, Anda manusia roh. Semua yang di sini manusia roh. Dan manusia roh selalu ada pesan dari Rasul Paulus, dia mengatakan bahwa 1 Korintus 14, kejarlah kasih dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Bukan berarti terus kemudian kita gila akan karunia. Bukan kemudian kita membuat gini. Ya, aku kok gak punya karunia itu, aku harus berusaha. No, bukan masalah di situ. Tetapi ketika saya dalami ayat ini, sebenarnya ini bicara tentang bagaimana kita selalu membiarkan Roh Kudus terus berekspresi melalui hidup kita. Sehingga karunia-karunia roh itu diberikan gak hanya tertahan sedikit, tapi benar-benar full. Dan karena kita membiarkan Roh Kudus itu dalam diri kita berkuasa, memimpin, akhirnya karunia-karunia roh itu diberikan melalui kita. Untuk apa? Untuk orang-orang yang kita layani. Gitu ya. Dan jangan lupa bahwa ini adalah kita membangun manusia roh. Tapi manusia roh ini juga punya soul. Punya jiwa. Jiwa adalah pikiran, perasaan, dan kehendak. Saya yakin di sini semua pasti punya. Gak ada yang Anda datang ke sini terus tiba-tiba, perasaanmu gimana? Nggak ada. Apa yang kamu rasakan? Nggak ada. Karena semua pasti punya kehendak. Kamu mau ngapain habis gini? Nggak tahu. Pasti semua tahu lah. Habis gini pasti makan siang gitu kan. Karena sudah waktunya makan siang. Anda punya soul. Dan soul pun perlu dibangun. Yang setuju katakan amin. Soul perlu dibangun. Justru karena itu. Nah, ini ayat yang keren. Karena ayat ini mengatakan bahwa kita perlu menampilkan secara bersama-sama. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Nah, ini baru ada usaha dari kita supaya apa? Begini, menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kalau Anda baca ayat selanjutnya, kepada pengetahuan pengendalian diri, kepada pengendalian diri dan seterusnya sampai kasih. 2 Petrus 1 ayat 5 ini sebenarnya bicara tentang sesuatu hal yang kita harus display bersama-sama. Kalau ayat yang pertama ini dikatakan, di bagian yang pertama dikatakan,
menambahkan kepada imanmu kebajikan. Anda tahu kebajikan itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang didasari oleh imanmu kepada Tuhan. Jadi ini harus display together. Tidak bisa hanya nunjukkan imanmu, tapi nggak ada kebajikan. Sampai kesel. Nggak mungkin. Dan ayat ini, kalau saya bilang gini, kita perlu secara intensional, kita perlu secara sengaja, kita perlu dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Memunculkan kebajikan-kebajikan. Sikap moral yang baik. Anda manusia roh, amin. Dan roh itu sudah diselamatkan, sudah dipulihkan, amin. Tapi roh ini punya jiwa, yang ini mungkin masih banyak sekali kebiasaan-kebiasaan, tabiat-tabiat dosa yang kita perlu hancurkan dan kemudian kita bangun ulang. Dan jangan lupa, Anda punya tubuh. Nah kita seringkali miss di sisi ini. Bahwa tanpa sadar kita terkotak bahwa mengerjakan keselamatan itu ya udah hanya secara roh, melakukan disiplin. Anda tahu Anda melakukan disiplin, siapa yang harus pertama kali Anda hancurkan? Tubuh, betul? Disiplin, berdoa, saat teduh, setiap pagi. Anda tahu apa yang harus pertama kali dilatih? Tubuhnya. Supaya apa? Bisa bangun pagi. Benar? Dan ketika bisa bangun pagi, nggak hanya bangun pagi dan kemudian menyanyi. Bangun pagi dan kemudian scrolling. No, bangun pagi dan kemudian Anda tunduk. Anda berdoa. Merenungkan firman. Membaca dan merenungkan pun yang pertama kali harus ngapain? Bodinya dulu. Sehingga sebenarnya ketika Anda bisa bangun ini semua, ini adalah pekerjaan, ini adalah mengerjakan keselamatan yang sudah holistik. Ada satu ayat yang hari-hari ini sedang saya coba hidupi. Saya benar-benar belajar untuk menghidupi. Yaitu 1 Tesalonika 5:23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu, memisahkan dirimu, sanctify seluruhnya. Dan semoga apa? Roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Waktu saya baca ini saya kaget. Terus terang, wow. Berarti tiga-tiganya ini harus kita jaga supaya tidak bercacat, tidak bercela waktu Yesus datang. Yang setuju katakan amin. Roh gak perlu dijaga karena itu sudah bagiannya Tuhan dan itu sudah pulih total. Tuhan sudah selamatkan itu. Jiwa kita perlu untuk bangun supaya apa? Mengarah kepada roh. Dan yang ketiga, ini yang paling susah Bapak Ibu Saudara. Benar enggak? Karena tubuh ini lebih banyak malesnya daripada hendaknya. Benar enggak? Makanya ketika saya lihat ini, wow, mengerjakan keselamatan. Kalau hanya sekedar Anda mengejar karunia roh, enggak cukup. Kalau Anda hanya sekedar membuat jiwa Anda mengikuti kehendak Tuhan, jiwa Anda memunculkan damai sejahtera, jiwa Anda kemudian mempunyai, yaitu tadi menampilkan bersama-sama kebajikan, kemudian ada pengetahuan. Tidak cukup. Anda perlu yang ketiga. Supaya apa? Supaya ini semuanya komplit. Supaya ingat Bapak Ibu Saudara, dalam mengerjakan keselamatan harus roh, jiwa, dan tubuh. Amin. Anda tahu bahasa Thailandnya roh, jiwa, dan tubuh? Anda tahu? Lengkap. Ulang ya. Jadi roh, jiwa, dan tubuh kita harus kerjakan bersama-sama. Karena apa? Itu lengkap. Gitu. Sama dikap, lengkap. Kalau nggak tubuhnya nggak lengkap. Ini supaya ingat,
Anda juga harus mengatur tubuhmu, Anda harus membuat tubuhmu ini mengikuti kehendak Tuhan, itu loh intinya. Amin. Gak hanya di spirit, gak hanya di jiwa, tapi juga di tubuh. Yang terakhir, saya simpulkan bahwa ekspresi terbesar, ekspresi yang paling esensi untuk gratitude adalah begini. Mengerjakan keselamatan berarti mengejar kedewasaan rohani. Dan itu ekspresi gratitude yang paling utama. Dan kedewasaan rohani bukan hanya sekedar secara roh, secara jiwa. Tapi ini, secara ini. Yang tadi itu ya. Kedewasaan rohani harus lengkap. Semuanya ada. Semuanya terbangun. Semuanya menuju kehendak Tuhan. Semuanya mencerminkan kehendak Tuhan. Amin. Dari sini ekspresi ucapan syukur itu akan sangat mudah dan itu natural sekali terjadi. Orang akan bisa lihat gini, wah kehidupanmu itu keren banget ya. Tubuhmu, badanmu gitu kan. Wah sehat, jiwanya sehat, tidak kena mental health, rohnya sehat. Amin. Jadi gratitude itu merupakan ini, mengerjakan keselamatan, ekspresi utamanya, yaitu kita menjadi dewasa rohani. Itu ekspresinya. Amin. Yang pertama, tahu alasannya kenapa kita perlu mengucap syukur, kita punya gratitude karena segala sesuatu, amin, oleh Dia, dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Amin. Dan yang kedua bicara tentang bagaimana Anda hidup dengan iman, menemukan fingerprintnya Tuhan dalam setiap kondisi. Dan yang ketiga, kejarlah kedewasaan rohani. Yang gak hanya bicara kedewasaan secara roh, tapi jiwa dan tubuh Anda juga dewasa. Saya selesai, mari kita berdoa. Bapa, kami selesai Tuhan. Kami mau belajar untuk kami mempunyai gratitude. Dan dari gratitude itu Tuhan, kami mau untuk benar-benar kami bisa menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Kami mempunyai kedewasaan rohani yang tidak hanya sekedar di sisi rohani, tapi dari banyak hal Tuhan. Dan kami mau hidup kami akan terus semakin hari, rasa syukur itu terus semakin besar dan orang akan melihat kami terus meninggikan Yesus melalui tindakan kami dan ucapan syukur yang selalu keluar dari mulut kami. Karena kami dewasa bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.